Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya Andini dari Prodi PGMI, salah satu pemateri kelompok 2 mata kuliah Matematika semester 1 akan mempresentasikan mengenai bangun ruang. Sebelum kita masuk pada pembahasan dengan lebih detail, alangkah baiknya terlebih dahulu kita memahami apa yang dimaksud dari bangun ruang itu sendiri. Nah, bangun ruang merupakan salah satu objek matematika yang mempelajari mengenai bangun 3 dimensi. Seperti apakah bangun 3 dimensi tersebut? Bangun 3 dimensi merupakan bangun yang memiliki volume atau isi. Bangun ruang ini banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki beraneka ragam bentuk. Misalnya, bentuk lemari menyerupai bangun balok. Bentuk dadu menyerupai bangun kubus. Bentuk kaleng menyerupai bangun tabung. Bentuk piramida menyerupai bangun limas. Bentuk kelereng menyerupai bangun bola. Dan bentuk terompet menyerupai bangun kerucut. Berdasarkan bentuknya, bangun ruang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar ini meliputi yang pertama, kubus, yang kedua, balok, yang ketiga, prisma, yang keempat, limas. Yang kedua dari bentuk bangun ruang adalah bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung ini meliputi tabung, kerucut, dan bola. Nah, pembahasan yang pertama adalah mengenai bangun ruang sisi datar. Di bangun ruang sisi datar ini ada kubus. Apa itu kubus? Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi 6 sisi yang berbentuk persegi. Kubus ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, mempunyai 6 sisi yang berukuran sama atau kongruen. Di manakah 6 sisi itu? Yaitu sisi depan, sisi belakang, sisi atas, sisi bawah, sisi kanan, dan sisi kiri. Kemudian, kubus mempunyai 8 titik sudut. Di manakah letak 8 titik sudut itu? Letak yang pertama ada di kiri atas kubus. Letak yang kedua ada di kiri bawah kubus. Letak yang ketiga ada di kanan atas kubus. Letak yang keempat ada di kanan bawah kubus. Letak yang kelima ada di kiri belakang atas kubus. Letak yang keenam ada di kiri belakang bawah kubus. Letak yang ketujuh ada di kanan belakang atas kubus. Dan letak yang kedelapan ada di kanan belakang bawah kubus. Lalu sifat yang ketiga yaitu kubus mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Bisa dilihat pada gambar ada titik-titik berwarna kuning sebagai penanda bahwa titik tersebut merupakan titik rusuk. Kubus tersebut bisa kita beri nama A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, rusuk kubus. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa rusuk kubus ada 12. Rusuk-rusuk pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Rusuk AB sejajar dengan rusuk CD, EF, dan GH. Rusuk BC sejajar dengan rusuk AD, EH, dan FG. Kemudian rusuk AE sejajar dengan rusuk BF, CG, dan DH. Lalu kita masuk pada pembahasan mengenai diagonal ruang kubus. Nah, seperti pada gambar di samping ini, kubus memiliki 4
empat diagonal ruang yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan. Terdapat ruang tersebut antara lain AG, BH, CE, dan DF. Kita misalkan panjang rusuk kubus tersebut adalah R, maka rumusnya yaitu yang pertama, AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar R kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan akar 2R kuadrat sama dengan R akar 2. Ini untuk rumus panjang diagonal sisi. Kemudian rumus yang kedua ada AG sama dengan akar AC kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan akar R kuadrat R akar 2 kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan 3R kuadrat sama dengan R akar 3. Ini untuk rumus panjang diagonal ruang. Kemudian kita masuk pada pembahasan bidang diagonal kubus. Gambar ini merupakan salah satu bidang diagonal kubus, yaitu bidang diagonal ABGH. Bisakah kalian menyebutkan bidang diagonal lainnya? Nah, bidang diagonal kubus yang lainnya itu adalah bidang diagonal CDEF, ADGF, BCHE, ACGE, dan BFHD. Sehingga terdapat 6 bidang diagonal pada kubus. Bidang diagonal kubus memiliki luas yang sama. Misalkan ukuran panjang rusuk kubus tersebut adalah R, maka rumus untuk luas bidang diagonal kubus adalah BG sama dengan akar BC kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan akar R kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan akar 2R kuadrat sama dengan R akar 2 sama dengan AB dikali BG sama dengan R dikali R akar 2 sama dengan R kuadrat akar 2. Jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus diperoleh dari model kubus yang diiris pada beberapa rusuknya. Lalu, kubus yang telah diiris direbahkan di atas bidang datar. Nah, ini adalah gambarnya. Pada dua jaring-jaring kubus ini, bagian yang berwarna sama merupakan sisi-sisi kubus yang saling berhadapan, tersusun dari 6 buah persegi yang sama. Pada jaring-jaring kubus kedua terdapat kode dari 1 sampai 6. Persegi 1 berhadapan dengan persegi 4. Persegi 2 berhadapan dengan persegi 5. Kemudian persegi 3 berhadapan dengan persegi 6. Lalu kita masuk pada pembahasan mengenai luas permukaan kubus. Perhatikan gambar di samping. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai jaring-jaring kubus, sehingga kita bisa menentukan rumus luas permukaan kubus. Misalkan panjang rusuk kubus adalah R, maka luas permukaannya yaitu luas 1 sama dengan luas 2 sama dengan luas 3 sama dengan luas 4 sama dengan luas 5 sama dengan luas 6 sama dengan luas persegi. Luas persegi sama dengan R dikali R. Jadi, luas permukaan kubus sama dengan 6R kuadrat. Lalu, pembahasan selanjutnya adalah volume kubus. Nah, ini adalah gambarnya. Pada gambar tersebut terdapat kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk R. Adapun rumus volume kubus yaitu volume kubus sama dengan luas alas dikali tinggi. Volume kubus sama dengan luas persegi dikali tinggi. Jadi V sama dengan R kuadrat dikali R. V sama dengan
R pangkat 3. Lalu setelah ini ada contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama yaitu diketahui suatu kubus dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan 1. Ukuran panjang diagonal ruang kubus. Yang kedua, luas bidang diagonal kubus. Yang ketiga, luas permukaan kubus. Dan yang keempat, volume kubus. Nah, seperti yang tertera pada gambar, kita ketahui bahwa ukuran panjang diagonal ruang kubus kita gunakan rumus R akar 3. Kita tinggal masukkan angka yang sudah kita ketahui, yaitu 8 akar 3. Ini untuk ukuran panjang diagonal ruang kubus. Lalu untuk luas bidang diagonal kubus yaitu R kuadrat akar 2 sama dengan 8 kuadrat akar 2 sama dengan 64 akar 2. Lalu untuk luas permukaan kubus yaitu LP sama dengan 6 dikali R kuadrat sama dengan 6 dikali 64 cm persegi sama dengan 384 cm persegi. Lalu untuk soal selanjutnya adalah volume kubus dengan rumus V sama dengan R pangkat 3. V sama dengan 512 cm. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai bangun ruang yaitu adalah balok. Balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang sisi sejajar yang berbentuk persegi atau persegi panjang dengan setidaknya 1 pasang sisi sejajar yang memiliki ukuran yang berbeda. Balok ini juga memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama yaitu mempunyai 6 sisi. Sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama, yaitu sisi depan, sisi belakang, sisi bawah, sisi atas, sisi kanan, dan sisi kiri. Kemudian sifat yang kedua mempunyai 8 titik sudut. Dan sifat yang ketiga mempunyai 12 rusuk. Diagonal ruang balok. Ini adalah gambar diagonal ruang pada balok. Lalu, apa itu diagonal ruang? Diagonal ruang merupakan ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang saling berhadapan. Terdapat 4 diagonal ruang dalam balok, antara lain AG, BH, CE, dan DF. Rumus panjang diagonal ruang adalah akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Untuk rumus diagonal sisi sama dengan AC sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Untuk AF sama dengan akar P kuadrat ditambah T kuadrat. Dan untuk BG sama dengan akar L kuadrat ditambah T kuadrat. Setelahnya ada bidang diagonal balok. Ini adalah gambarnya. Balok memiliki 6 bidang diagonal, yaitu bidang ADGF, BCHE, ABGH, CDEF, ACGE, dan BDHF. Adapun beberapa rumus untuk luas bidang diagonal yaitu 1. Luas bidang diagonal ACGE sama dengan T akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Yang kedua itu luas bidang diagonal ADGF sama dengan L akar P kuadrat ditambah T kuadrat. Lalu yang ketiga, luas bidang diagonal ABGH sama dengan P akar L kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, jaring-jaring balok. Pada jaring-jaring balok tersebut, terlihat bahwa jaring-jaring terdiri dari 6 sisi, masing-masing berwarna biru, merah, dan hijau. Nah, sisi yang berwarna sama merupakan sisi
yang saling berhadapan. Kemudian ada luas permukaan balok. Perhatikan gambar jaring-jaring ini untuk menemukan rumus luas permukaan balok. Pada jaring-jaring ini terdapat 6 bagian berbentuk persegi panjang. Luas bagian 1 sama dengan luas bagian 3. Luas bagian 2 sama dengan luas bagian 4. Luas bagian 5 sama dengan luas bagian 6. Jadi, luas 1 sama dengan luas 3 sama dengan P dikali L. Luas 2 sama dengan luas 4 sama dengan P dikali T. Luas 5 sama dengan luas 6 sama dengan L dikali T. Sehingga rumus luas permukaan balok yaitu luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4 ditambah luas 5 ditambah luas 6. LP sama dengan P dikali L ditambah P dikali T ditambah P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T ditambah L dikali T. LP sama dengan 2 kali P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T. Untuk keterangannya, LP sama dengan luas permukaan balok, P sama dengan ukuran panjang balok, L sama dengan ukuran lebar balok, dan T sama dengan ukuran tinggi balok. Kemudian ada volume balok. Rumusnya yaitu V sama dengan P dikali L dikali T. Panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, untuk contoh soal mengenai balok itu ada yang pertama. Bisa dilihat pada gambar di samping. Berdasarkan gambar tersebut, panjang diagonal ruang AG adalah. Nah, kita sudah mengetahui bahwa ukuran AB sama dengan 12 cm, BC sama dengan 9 cm, dan CG sama dengan 8 cm. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa rumus AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita tinggal masukkan angka ke dalam rumus ini, sehingga AC sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. AC sama dengan akar 144 ditambah 81. AC sama dengan akar 225. AC sama dengan 15 cm. Lalu untuk rumus AG adalah AG sama dengan akar AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AG sama dengan akar 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. AG sama dengan akar 225 ditambah 64. AG sama dengan akar 289. AG sama dengan 17 cm. Jadi jawaban untuk soal yang pertama yaitu 17 cm. Contoh soal yang kedua. Bisa dilihat lagi pada gambar. Berdasarkan gambar tersebut, luas permukaan balok ABCD EFGH adalah. Nah, pembahasannya, kita ketahui bahwa rumus luas permukaan balok adalah 2 dikali P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T. LP sama dengan 2 dikali 8 kali 6 ditambah 8 kali 3 ditambah 6 kali 3. LP sama dengan 2 kali 48 ditambah 24 ditambah 18. LP sama dengan 2 dikali 90. LP sama dengan 180 cm persegi. Kemudian untuk contoh soal yang ketiga. Berdasarkan pada gambar, volume balok ABCD EFGH adalah. Pembahasannya, volume seperti yang sudah kita ketahui rumusnya pada balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi karena kita sudah mengetahui bahwa panjangnya adalah 8 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya 3 cm, maka kita tinggal mengkalikan semuanya. Jadi 8 cm dikali 6 cm dikali 3 cm. Volume sama dengan 144 cm kubik.
Lalu mengenai bentuk bangun ruang yang ketiga, yaitu ada prisma. Coba perhatikan gambar ini. Pada gambar tersebut terdapat dua bagian prisma. Berdasarkan dari gambar, bisakah kalian mendefinisikan apa itu prisma? Prisma merupakan salah satu jenis bangun ruang yang dibatasi oleh sisi alas dan sisi tutup serta sisi-sisi tegak yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, dua gambar di samping merupakan bangun prisma segi 4 dan prisma segi 3. Adapun sifat-sifat dari prisma segitiga. Yang pertama itu mempunyai 9 rusuk. Coba perhatikan yang mana merupakan rusuknya. Kemudian, mempunyai 5 sisi, yaitu sisi depan, sisi belakang, dinding kanan, dan dinding kiri, serta yang ada di bawah. Lalu, mempunyai 6 titik sudut. Penamaan prisma tersebut berdasarkan bentuk alas dan tutupnya. Alas dan tutup prisma memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Adapun sifat-sifat prisma segi N yaitu yang pertama, prisma memiliki N ditambah 2 sisi. 2 sisi yaitu sisi alas dan sisi tutup serta N sisi tegak. Kemudian banyaknya titik sudut pada prisma adalah 2N. Prisma memiliki 3N rusuk. N rusuk pada sisi alas, N rusuk pada sisi tutup, dan N rusuk pada sisi tegak. Kemudian jaring-jaring prisma. Nah, pada gambar ini kedua jaring-jaring tersebut merupakan jaring-jaring prisma segi 4 dan prisma segi 3. Kemudian, luas permukaan prisma. Pada gambar terdapat bangun prisma dan jaring-jaring prisma. Prisma memiliki sisi alas, sisi tutup, dan sisi tegak atau selimut prisma. Untuk menentukan luas permukaan prisma dapat dengan cara menghitung jumlah luas sisi-sisi prisma tersebut. Secara umum, untuk menghitung luas permukaan prisma, yaitu luas permukaan prisma sama dengan luas alas ditambah luas tutup ditambah luas sisi dikurang sisi tegak. Karena alas dan tutup prisma memiliki bentuk dan ukuran yang sama, maka keduanya memiliki luas yang sama juga, sehingga luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas sisi dikurang sisi tegak. Jika kita lihat sisi-sisi tegak atau selimut prisma dalam jaring-jaring di atas berbentuk persegi panjang, dengan panjangnya merupakan keliling alas prisma dan lebarnya merupakan tinggi prisma. Jadi LP sama dengan 2 luas alas prisma ditambah keliling alas prisma tambah tinggi prisma. Kemudian volume prisma. Gambar. Nih, gambarnya ada di samping. Perbedaan perhitungan balok dengan prisma terletak pada bentuk alas prisma. Jika pada balok alas berbentuk persegi panjang, maka dalam prisma alasnya memiliki bentuk yang lebih beragam. Dapat berupa segi 3, segi 4, segi 5, dan lain-lainnya. Untuk menentukan volume prisma dapat dengan menggunakan rumus berikut. Jadi, rumus volume prisma adalah sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Contoh soalnya, yang pertama, tentukan banyaknya sisi, rusuk, dan titik sudut pada prisma segi 12. Diketahui N sama dengan 12. Banyak sisi sama dengan N ditambah 2 sama dengan 12 ditambah 2 sama dengan 14 sisi.
banyak rusuk sama dengan 3N sama dengan 3 dikali 12 sama dengan 36 buah rusuk. Banyak titik sudut sama dengan 2N. Jadi 2 dikali 12 sama dengan 24 titik sudut. Kemudian contoh soal yang kedua. Suatu prisma segi 4 memiliki alas berbentuk belah ketupat dengan ukuran diagonal-diagonalnya adalah 24 cm dan 10 cm. Jika tinggi prisma tersebut adalah 15 cm, tentukan luas permukaan prisma tersebut. Jawabannya, luas alas sama dengan 1/2 dikali D1 dikali D2 sama dengan 1/2 dikali 24 cm dikali 10 cm sama dengan 120 cm persegi. Panjang sisi alas sama dengan akar 122 ditambah 52 sama dengan akar 144 ditambah 25 sama dengan akar 169 sama dengan 13 cm. Kemudian keliling alas sama dengan 4 dikali S sama dengan 4 dikali 13 sama dengan 52 cm. Untuk luas permukaannya 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali T sama dengan 2 dikali 120 cm ditambah 52 cm dikali 15 cm sama dengan 240 cm persegi ditambah 780 cm persegi sama dengan 1020 cm persegi. Kemudian mengenai bentuk bangun ruang yang keempat ada limas. Definisi limas. Limas tersusun dari beberapa segi banyak. Lalu, apa yang disebut dengan bangun limas itu? Secara umum, limas dapat diartikan sebagai salah satu bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh sebuah sisi alas yang berupa segi banyak dan sisi-sisi tegak yang berbentuk segitiga. Salah satu titik sudut dari masing-masing segitiga tersebut bertemu pada satu titik, yaitu titik puncak limas. Pemberian nama pada limas berdasarkan pada bentuk alasnya. Suatu limas yang alasnya berbentuk segitiga disebut dengan limas segitiga. Limas dengan sisi alas berbentuk segi 4 maka disebut limas segi 4, dan begitu pula dengan sisi alas yang berbentuk segi banyak. Nah, adapun gambar dari limas sebagai berikut. 1. Gambar limas segitiga merupakan bangun limas segitiga T A B C. 2. Gambar limas segi 4 merupakan bangun limas segi 4 T A B C D. Lalu, bagaimana jika alas tersebut berbentuk segi N? Nah, kita lihat dulu sifat-sifat limas segi N ini. Berikut merupakan sifat-sifat yang dimiliki bangun ruang limas segi N. Yang pertama, banyak sisi. Pada limas segi N adalah N ditambah 1 buah, sebuah sisi alas, dan N buah sisi tegak berbentuk segitiga. Yang kedua, banyak titik sudut. Titik sudut pada limas segi N ada sebanyak N ditambah 1. Sebuah titik sudut merupakan titik puncak limas atau pertemuan titik-titik sudut dari sisi tegak, dan N buah sudut merupakan sudut yang terbentuk dari pertemuan titik sudut segi N dengan sisi tegak. Kemudian yang ketiga, banyak rusuk. Banyak rusuk pada bangun limas segi N adalah 2N buah. Seperti pada bangun ruang sebelum-sebelumnya, bangun limas ini juga memiliki jaring-jaring. Lantas, bagaimana bentuk jaring-jaring limas? Nah,
bentuk jaring-jaring bangun limas dapat diketahui dari bentuk alas dan sisi tegak limas tersebut. Sekarang, coba kalian perhatikan beberapa bentuk jaring-jaring limas berikut. Nah, yang pertama ada gambar jaring-jaring limas segitiga. Yang kedua ada gambar jaring-jaring limas segi empat. Pada jaring-jaring limas segi empat ini terdapat 5 bangun datar, yaitu sebuah segi empat dan 4 buah segitiga yang kongruen. Pada bangun limas segi 4 TABCD mempunyai jaring-jaring yang terdiri dari sebuah alas berbentuk segi 4, yaitu segi 4 ABCD dan 4 buah segitiga yang kongruen, yaitu segitiga TAB, TBC, TCD, serta segitiga TDA. Sifat-sifat dari limas segi 4 ini yaitu mempunyai 8 rusuk, mempunyai 5 sisi. Nah, coba diperhatikan, sisi alasnya ada 1, tidak mempunyai tutup dan tidak mempunyai sisi ditutupnya. Kemudian sisi yang tegak ada 4, depan, belakang, kanan, dan kiri. Lalu mempunyai 5 titik sudut. Titik sudut yang di bawah ada 4 dan 1 titik sudut yang ada di atas. Lalu yang ketiga ada gambar jaring-jaring limas segi 7. Kemudian kita masuk pada pembahasan mengenai luas permukaan limas. Kalian tentu sudah mengetahui dan memahami tentang jaring-jaring limas. Menentukan luas permukaan limas dapat dilakukan dengan menghitung luas jaring-jaring limas tersebut. Nah, ayo kita coba perhatikan gambar ini. Gambar tersebut merupakan bentuk jaring limas segi 4. Lalu bagaimana cara menghitung luas permukaannya? Nah, pada jaring-jaring tersebut terdapat 5 daerah, yaitu daerah 1, 2, 3, 4, dan 5. Misalkan ukuran alas limas atau ukuran sisi persegi adalah A cm dan ukuran tinggi sisi tegak atau ukuran tinggi segitiga adalah T cm. Daerah 1, 2, 3, dan 4 merupakan sisi tegak limas yang berbentuk segitiga. Terdapat 4 buah segitiga, sehingga luas 1 buah segitiga sama dengan A dikali T per 2. Luas 4 buah segitiga sama dengan 4 dikali luas segitiga. Luas 4 buah segitiga sama dengan 4 dikali ukuran sisi alas limas atau A dikali tinggi sisi tegak limas atau T per 2. Luas 4 buah segitiga sama dengan 2 dikali ukuran sisi alas limas atau A dikali tinggi sisi tegak limas atau T. Nah, daerah 5 merupakan alas limas yang berbentuk persegi, sehingga luas persegi sama dengan ukuran sisi alas limas atau A dikali ukuran sisi alas limas atau A. Dengan menggabungkan luas alas dan sisi tegaknya diperoleh luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegak. Kemudian volume limas. Pernahkah kalian mengukur berapa volume pada bangun limas? Atau bagaimana cara menentukan volume limas? Pada gambar ini terdapat sisi alas limas. Semakin ke atas bentuknya semakin mengecil hingga hanya terdapat 1 titik pada puncaknya. Secara umum, untuk menentukan volume limas dapat digunakan rumus volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Kemudian kita masuk pada contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama. Alas limas berbentuk segitiga siku-siku dengan ukuran 8 cm,
15 cm, dan 17 cm. Jika tinggi limas 20 cm, maka berapa volume limas tersebut? Kita gunakan rumus luas alas terlebih dahulu, yaitu luas alas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Jadi sama dengan setengah dikali 8 cm dikali 15 cm sama dengan 60 cm persegi. Nah, karena kita sudah mendapatkan hasil untuk luas alas, maka kita masukkan angkanya ke rumus volume. Volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Jadi V sama dengan 1/3 dikali 60 cm persegi dikali 20 cm sama dengan 400 cm kubik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahdawini, kelompok 2 Prodi PGMI 1B. Di sini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Sisi lengkung ada 3, yang pertama tabung, kerucut, dan bola. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tabung. Tabung adalah sebuah bangun ruang berbentuk prisma tegak, beraturan, yang alasnya dan tutupnya berupa lingkaran. Oleh karena itu, tabung juga termasuk dalam salah satu bangun ruang sisi lengkung. Tabung memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, memiliki 3 sisi, yaitu alas, tutup, dan selimut atau selubung. Yang kedua, sisi alas dan tutupnya berbentuk lingkaran yang sama besar. Yang ketiga, memiliki 2 rusuk. 4. Tinggi tabung merupakan jarak antara alas dan tutup tabung. Dan ini adalah gambarnya. Keterangannya yang A, tutup tabung, B, selimut tabung, C, alas tabung, R, jari-jari tabung, T, tinggi tabung. Selanjutnya ada jaring-jaring tabung. Setiap bangun ruang pasti memiliki jaring-jaring yang menyusun bangun ruang tersebut. Jaring-jaring tabung terdiri dari 2 lingkaran, yaitu alas dan tutup tabung, dan persegi panjangnya adalah selimut tabung. Untuk lebih jelasnya, ini adalah gambarnya. Kemudian, karena persegi panjang tersebut melingkar dikelilingi alas dan tutup, maka panjang dari selimut tabung akan sama dengan keliling dari alas maupun tutup tabungnya. Dan lebar dari persegi panjang tersebut merupakan tinggi dari tabung yang berbentuk. Selanjutnya adalah volume tabung. Setiap bangun ruang pasti memiliki volume, tidak terkecuali tabung. Setiap bangun ruang berjenis prisma tegak memiliki volume yang dapat dirumuskan, yaitu volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi. Karena di bagian awal sudah diketahui bahwa tabung adalah termasuk bangun ruang prisma tegak, maka rumus volume tabung juga mengikuti rumus umum volume prisma, yang kemudian jika kita jabarkan menjadi volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi, dan volume tabung sama dengan pi R kuadrat T. Sehingga sekarang kita dapat mencari volume dari tabung menggunakan rumus volume tabung pi R kuadrat T tersebut. Selanjutnya, luas permukaan tabung. Selain volume, setiap bangun ruang juga memiliki luas permukaan. Luas permukaan pada setiap bangun ruang dihitung dengan cara menjumlahkan setiap luasan dari sisi-sisi yang membentuk bangun ruang tersebut atau jumlah luasan dari jaring-jaringnya. Karena tabung memiliki 3 sisi, maka luas permukaan tabung dihitung dengan menjumlahkan luas ketiga sisinya, sehingga rumusnya luas permukaan ditambah luas alas ditambah luas selimut ditambah luas tutup.
dengan luas alas dan tutupnya yang sama dengan luas selimut sama dengan keliling alas atau tutup dikali dengan tingginya, atau luas selimut sama dengan. Kemudian diperoleh rumusnya luas permukaan sama dengan pi r kuadrat ditambah 2 pi rt ditambah pi r kuadrat, atau luas permukaan sama dengan 2 pi r dalam kurung T ditambah R. Dengan luas alas yang tutupnya sama dengan dan luas selimutnya sama dengan keliling alas atau tutup dikali dengan tingginya, atau luas selimut sama dengan. Kemudian diperoleh rumusnya luas permukaan sama dengan pi r kuadrat ditambah 2 pi rt ditambah pi r kuadrat, atau luas permukaan sama dengan 2 pi r dalam kurung T tambah R. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Soalnya, sebuah bak menampung air berbentuk tabung memiliki jari-jari berukuran 1 meter. Jika tingginya 2,1 meter, tentukanlah volume tabung tersebut. Yang diketahui R-nya 1 meter, T-nya 2,1 meter. Karena yang ditanya volume, maka kita memakai rumus volume. Rumus volume sama dengan pi r kuadrat T. Pi-nya 22/7 dikali 1 dikali 1 dikali 2,1 meter. Hasilnya 6,6 meter kuadrat. Jadi, volume dari bak penampung air tersebut adalah 6,6 meter kuadrat. Yang ketiga adalah kerucut. Kerucut merupakan sebuah bangun ruang yang memiliki 1 buah titik sudut dan 2 buah sisi. Salah satu sisinya adalah alas kerucut yang berbentuk lingkaran, dan sisi lain merupakan sisi bangun kerucut. Dan inilah gambar dari kerucut. Bisa kita lihat di gambar ini, yang R itu adalah jari-jari alas kerucut, S garis pelukis kerucut, dan T adalah tinggi kerucut. Contoh kerucut pada kehidupan sehari-hari kita itu ada nasi tumpeng, topi ulang tahun, caping, dan lain-lain. Selanjutnya, jaring-jaring kerucut. Pada dasarnya, setiap bangun ruang memiliki jaring-jaring atau kerangka penyusunannya yang berupa bidang. Begitu pula pada bangun ruang kerucut yang memiliki jaring-jaring dengan jumlah bidang sebanyak 2 buah. Dan inilah contoh gambar jaring-jaringnya. Selanjutnya, irisan kerucut. Selain kerangka atau jaring-jaring kerucut, terdapat pula sebuah istilah yang disebut irisan kerucut. Irisan kerucut adalah lukos dari sebuah titik yang membentuk kurva 2 dimensi dan berbentuk oleh irisan sebuah kerucut dengan sebuah bidang datar. Irisan kerucut memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama, parabola. Irisan dengan bentuk parabola akan didapatkan apabila bidang datar memotong satu kerucut. Yang kedua, hiperbola. Irisan dengan bentuk hiperbola akan didapatkan apabila bidang datar membentuk 2 kerucut. 3. Elips. Irisan dengan bentuk elips akan didapatkan apabila bidang datar memotong satu kerucut secara tidak tegak, lurus, dan garis sumbu utama. 4. Lingkaran. Irisan dengan bentuk lingkaran akan didapatkan apabila datar memotong satu kerucut secara tegak lurus dengan garis sumbu utama.
Dan inilah gambar sebuah bidang memotong kerucut dan membentuk sebuah irisan kerucut. Selanjutnya rumus kerucut. Setelah kita mengetahui apa itu kerucut dan bagaimana bentuk, kerangka, serta irisannya, sekarang kita akan mengetahui bahwa kerucut adalah sebuah bangun ruang. Karena kerucut pasti memiliki volume. Volume dari sebuah kerucut dapat dihitung dengan mengalihkan luas alas kerucut atau luas lingkaran dengan tinggi kerucut yang rumusnya adalah P sama dengan 1/3 kali pi R kuadrat kali T. Keterangannya, P adalah volume kerucut, pi 22/7 atau 3,14, R jari-jari alas, T tinggi kerucut. Selain volume, kerucut juga memiliki permukaan yang dapat dihitung pula alasnya. Rumus permukaan kerucut alas adalah L sama dengan pi R kuadrat tambah pi RS. Keterangannya, L luas permukaan kerucut dan S garis pelukis kerucut. Langsung saja kita ke contoh soal. Nisa genap berumur 20 tahun pada akhir Mei tahun ini. Karena itu, Nisa mengadakan acara syukuran yang diadakan di rumahnya. Pada acara syukuran tersebut, terdapat sebuah nasi tumpeng berbentuk kerucut yang memiliki tinggi 24 cm dan diameter 20 cm. Hitunglah volume dan luas permukaan nasi tumpeng tersebut. Karena ditanya volume dan luas, maka kita memakai rumus volume. Rumus volume P sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. 1/3 pi 10 kuadrat kali 24. Hasilnya 800 pi cm. Karena yang ditanya luas, maka kita memakai rumus luas sama dengan pi R kuadrat ditambah pi RS. Karena S-nya belum diketahui, jadi dicari dulu S-nya. Rumus S-nya S akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Hasilnya 676. Akar dari 676 adalah 26 cm. Tadi yang ditanya luas, maka kita mencari luasnya. Rumus luas L sama dengan pi R kuadrat ditambah pi RS. Pi 10 kuadrat ditambah pi 26 kali 10. Hasilnya 360 pi cm kuadrat. Jadi volume nasi tumpeng tersebut adalah 800 pi cm dan luas permukaannya adalah 360 pi cm. Yang ketiga, bola. Bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang tersusun dari tak terhingga banyaknya lingkaran yang berpusat di satu titik, yaitu titik pusat bola. Bola juga dapat diartikan sebagai himpunan semua titik dengan dimensi 3 yang berjarak sama dengan suatu titik acuan, yaitu titik pusat bola. Selanjutnya, sifat-sifat bola. Inilah gambar dari bola. Pada gambar tersebut terdapat beberapa ciri atau karakteristik yang membedakan antara bangun ruang bola dengan bangun-bangun ruang lainnya. Apa sajakah karakteristik tersebut? Yang pertama, bangun ruang bola memiliki satu sisi. Sisi bola merupakan kumpulan titik-titik yang berjarak sama dengan pusat bola. Sisi bola tersebut dapat disebut sebagai permukaan bola atau selimut bola. Yang kedua, bangun ruang bola tidak memiliki rusuk. Yang ketiga,
Bagian yang diberi nama dengan R merupakan jari-jari bola. Jari-jari bola menghubungkan titik pusat bola dengan titik pada permukaan bola. Yang keempat, sama dengan materi pada bangun lingkaran. Diameter bola ukurannya 2 kali ukuran jari-jari bola. Yang kelima, ruang garis yang menghubungkan dua titik pada bola disebut dengan tali busur bola. Tali busur bola terpanjang merupakan diameter bola. Selanjutnya, rumus bola. Rumus yang digunakan dalam materi bangun ruang bola. Rumus yang akan kita bahas pada bagian ini adalah rumus luas permukaan bola dan rumus volume bola. Dan ini adalah contoh gambarnya. Pada gambar ini, jari-jari bola ditunjukkan oleh ruas garis OA dan titik pusat bola ditunjukkan oleh titik O. Titik A terletak pada permukaan bola. Selanjutnya, rumus luas permukaan bola. Rumus luas permukaan bola adalah LP sama dengan 4 kali Pi kali R kuadrat. Keterangannya, LP adalah luas permukaan bola, R jari-jari bola, dan Pi adalah nilai konstanta. Selanjutnya, rumus volume bola. Rumus volume bola adalah P sama dengan dalam kurung 4/3 kali Pi kali R kubik. Keterangannya, P adalah volume bola, R jari-jari bola, Pi nilai konstanta. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Terdapat sebuah bola dengan jari-jari 21 cm. Tentukan luas permukaan dan volume bola tersebut. Yang ditanya luas dan volume. Yang pertama kita cari luasnya. Rumus luas, LP sama dengan P kali Pi kali R kuadrat. P kali 22/7 kali 21 cm dikali 21 cm sama dengan 5.544 cm kuadrat. Selanjutnya volume. Rumus volume 4/3 dikali Pi dikali R kubik. 4/3 dikali 22/7 dikali 20 cm dikali 20 cm. Hasilnya 38.808 cm kubik.